semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Josephine Srovita Sibuan dari mata kuliah Sejarah Afrika, dan pada video ini saya akan membahas mengenai peranan bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan upaya bangsa Afrika dalam memperoleh kemerdekaan. Nah, terlepas dari julukan The Dark Continent atau benua gelap Afrika, Afrika itu sejatinya adalah benua yang sangat kaya, terutama akan sumber daya alam seperti emas, garam, dan berbagai komoditas berharga lainnya. Kekayaan inilah yang membuat bangsa-bangsa Eropa tertarik untuk datang dan akhirnya menjelajahi wilayah-wilayah di Afrika. Hubungan yang semulanya berbentuk kerjasama, lambat laun berubah menjadi hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Nah, kolonialisme pun melahirkan ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, hingga perbudakan terhadap masyarakat Afrika. Lalu, Afrika pada Perang Dunia, ketika Perang Dunia 1 dan 2 pecah, Afrika itu kembali menjadi korban dari ambisi bangsa Eropa. Menurut jurnal The Impact of the First World War on Africa, disebutkan bahwa pada konferensi pertama Versailles tahun 1999, kekuatan-kekuatan Eropa membagi wilayah kolonial Jerman di Afrika tanpa adanya persetujuan atau perwakilan dari bangsa Afrika itu sendiri. Tidak hanya itu, lebih dari 250.000 orang Afrika direkrut sebagai tentara, baik secara sukarela maupun wajib militer. Mereka berperang bukan hanya untuk tanah airnya, melainkan kepentingan penjajah, bahkan seringkali melawan sesama bangsa Afrika itu sendiri. Namun pengalaman pahit ini justru membangkitkan kesadaran nasionalisme di berbagai wilayah di Afrika. Lalu berbicara tentang awal gerakan nasionalisme setelah Perang Dunia I, semangat kemerdekaan mulai tumbuh. Mesir menjadi negara Afrika pertama yang berhasil merdeka dari Inggris tahun 1922 di bawah pimpinan Sultan Fuad I. Keberhasilan Mesir ini menjadi pemicu bagi negara-negara lain di Afrika Utara seperti Maroko, Tunisia, dan Libya untuk bangkit memperjuangkan kemerdekaannya. Kalau berbicara daerah-daerah bekas jajahan Eropa di Afrika, hampir seluruh daratan Afrika menjadi sasaran penjajahan bangsa Eropa, terutama setelah Konferensi Berlin tahun 1884 sampai 1885, di mana benua Afrika dibagi tanpa persetujuan bangsa Afrika itu sendiri. Bangsa Inggris menguasai wilayah seperti Ghana, Nigeria, Kenya, Sudan, dan Mesir dengan sistem indirect rule, yaitu mempertahankan penguasa lokal tapi tetap di bawah kendali Inggris. Sementara Prancis menjajah sebagian besar wilayah Afrika Barat seperti Senegal, Pantai Gading, dan Aljazair dengan politik asimilasi yang berusaha membuat rakyat jajahannya berpikir dan berbudaya seperti bangsa Prancis. Selain itu, Belgia menguasai Kongo, Italia menjajah Libya dan Somalia, Portugal menguasai Angola dan Mozambik, serta Spanyol menduduki sebagian wilayah Maroko dan Guinea. Kembali membicarakan pergerakan kemerdekaan, terutama di Afrika Utara. Pergerakan kemerdekaan di Afrika Utara tumbuh karena penderitaan panjang akibat kolonialisme. Mesir menjadi pelopor kebangkitan nasionalisme di Afrika Utara, dipimpin oleh Arabi Pasha. Rakyat menuntut menghapus sistem feodal dan menentang dominasi Inggris. Nah, setelah perjuangan panjang, Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Mesir pada tahun 1922, meskipun masih mempertahankan pengaruh politik dan militernya. Gerakan nasional terus berlanjut hingga Mesir benar-benar bebas pada tahun 1566 di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser. Libya, Umar Mukhtar memimpin perlawanan gigih melawan Italia hingga akhirnya merdeka tahun 1951. Sudan juga berhasil memerdekakan diri dari Inggris dan Mesir pada bulan Januari 1956, dan beberapa negara di Afrika Utara juga mulai memerdekakan dirinya. Nah, berbicara tentang benua Afrika tidak lengkap tanpa membicarakan politik apartheid dan politik rasial. Perjuangan bangsa Afrika setelah merdeka itu belum berakhir. Di Afrika Selatan terkhususnya muncul sistem apartheid, yakni politik pemisahan ras yang membedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Sistem ini membuat mayoritas penduduk tidak memiliki hak politik karena mayoritasnya adalah kulit hitam, tidak memiliki hak politik, tidak memiliki pendidikan, bahkan tempat tinggal yang layak. Strategi besar seperti pembantaian Sarfeli tahun 1960 dan pemberontakan Soweto tahun 1976 menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan rasial. Dunia internasional pun mengecam apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tokoh yang paling berpengaruh dalam perjuangan ini adalah Nelson Mandela, yang berjuang
berjuang selama puluhan tahun hingga akhirnya menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan tahun 1994 dan menandai berakhirnya rezim apartheid. Perjalanan panjang bangsa Afrika menunjukkan bahwa meskipun dijajah, ditindas dan dijadikan alat oleh bangsa lain, semangat kemerdekaan mereka tidak pernah padam. Dari penderitaan lahirlah kesadaran, dari penindasan lahirlah perjuangan, dan dari perjuangan lahirlah kemerdekaan. Terima kasih sudah menyimak. Saya Josephine Nurpita Hasipuan pamit undur diri, dan inilah pembahasan saya mengenai peranan bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan upaya-upaya bangsa Afrika dalam memperoleh kemerdekaan. Sekian penutup materi sejarah Afrika. Sampai jumpa semester selanjutnya.